Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan gambus dan kecapi. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Yahweh yang memberi kemenangan. Kalau Bapa di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Yahweh yang memberi kemenangan. Kalau Bapa di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Bapa dari Sion, terdengar suara, sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara, dengar suara Bapa dari Sion, terdengar suara, sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang katakan, dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Puji Tuhan, saya undang Bapak Gembala untuk menyalakan menorah dan mentapiskan ibadah. Panggilan sahabat yang terambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Jika karena sahabat engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan,
yang dimuliakan bagi kekudusan Bapa Yahweh. Dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu. Maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Bapa Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu. Sebab mulut Bapa Yahweh telah berfirman. Amin. Kudus, 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 Abi Yahweh, sebab berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan sahabat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang 6 hari kerja kami telah jalani Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Bapa Yahweh. Dahsyat Engkau Bapa Yahweh yang memelihara tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau beri-hari di sabat ini Tuhan. Bapa, berkenan Engkau Tuhan menguduskan kami dengan dabar-Mu, dengan darah anak domba Paskah, darah Yesus hamba Mesih. Bapa Yahweh, ampunilah dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepadamu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh, ampuni hamba-Mu, ampuni kami umat-Mu jemaat GBR. Haleluya. Bapa, janganlah terhambat berkat-berkat-Mu ya Tuhan.
Janganlah terhambat pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Janganlah terhalang rancangan yang mulia atas hidup kami dan keturunan kami, anak cucu kami. Bapa Yahweh yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kami mau beriari bersorak-sorai memuji kebesaran Kamu. Haleluya. Baru ada Yahweh Eloheinu melek olam, masih sanu bimitzvotav, ubalam Yeshua HaMashiach. Gadelula Yahweh tionerome mas mayedes amin. Abaraget Yahweh bikol itamite hilati bebian. Esrimim Yahweh ose samaim fearet sam. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Bertabiskan ibadah Syabat Raya demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan kami. Bisem Yeshua Mashiach dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31 demikian. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, dan saya undang untuk para alia maju ke depan.
Pembacaan Halel yang diambil dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapa Yahweh, Engkau telah berkenan kepada negerimu. Engkau telah mengembalikan tawanan Yakub. Engkau telah mengangkat kesalahan umat-Mu. Engkau telah menutupi semua dosa mereka. Engkau telah menahan murka-Mu. Engkau telah menarik kehangatan amarah-Mu. Ya Elohim, keselamatan kami, pulihkanlah kami, dan hentikanlah amarah-Mu terhadap kami. Apakah Engkau akan murka kepada kami selamanya? Apakah Engkau akan menarik murka-Mu dari generasi ke generasi? Tidakkah Engkau akan menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita di dalam Engkau? Tunjukkanlah kepada kami ya Bapa Yahweh kasih setia-Mu, dan berikanlah kepada kami keselamatan-Mu. Aku akan mendengar apa yang Tuhan Yahweh katakan, karena Dia berbicara tentang damai sejahtera kepada umat-Nya dan kepada orang-orang kudus-Nya. Tetapi jangan biarkan mereka kembali lagi kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatannya ada dekat pada orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan berdiam di negeri kami. Kasih setia dan kebenaran telah berpadu, keadilan dan damai sejahtera telah menyatu. Kebenaran akan memancar dari bumi, dan keadilan akan dinyatakan dari surga. Ya Bapa Yahweh akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di depannya, dan akan membuat jejak kakinya sebagai jalan. Amin. Pembacaan Torah yang terampil dalam kitab Ulangan 11 ayat 26 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu menaati perintah Tuhan Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak menaati perintah Tuhan Yahweh Elohimmu, tetapi menyimpang dari jalan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Dan terjadilah apabila Tuhan Yahweh Elohimmu yang membawa engkau masuk ke negeri yang kesana engkau masuki untuk memilikinya, maka engkau harus mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di seberang Yordan dan di belakang arah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba, berseberangan dengan Gilgal, di dekat pohon-pohon terbanting di More? Sebab kamu ini akan menyeberangi Yordan untuk masuk dan memiliki negeri yang telah Tuhan Yahweh Elohim memberikan kepada kamu, dan kamu akan memiliki dan mendiaminya. Dan awasilah dirimu untuk melakukan semua ketetapan dan peraturan yang aku tentukan di hadapanmu pada hari ini. Amin. Pembacaan Haftarah yang terambil dari Yesaya 54 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Hai orang yang sengsara, yang diterjang badai yang tidak dihibur,
Lihatlah, aku meletakkan batu-batumu dengan semen dan meletakkan fondasimu dengan batu safir. Dan aku akan membuat puncak-puncak bentengmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikan merah, dan seluruh tembok perbatasanmu dari batu permata. Dan semua anakmu akan menjadi murid bagi Bapa Yahweh, dan damai sejahtera pada anak-anakmu akan menjadi besar. Engkau akan ditegakkan dalam kebenaran, jauhkanlah dirimu dari penindasan, supaya kamu tidak takut dan dari kengerian, karena hal itu tidak akan datang mendekatimu. Lihatlah, dia akan benar-benar menyerang, tetapi bukan dari aku. Siapa yang menyerang engkau, ia akan jatuh olehmu. Lihatlah, aku telah menciptakan pandai besi yang mengembus bara api dan yang menghasilkan senjata sesuai karyamu. Dan aku telah menciptakan pemusnah untuk menghancurkan. Setiap senjata yang ditempa melawanmu tidak akan berhasil, dan setiap lidah yang akan bangkit melawanmu dalam penghakiman, kamu akan menyalakannya. Inilah pusaka hamba-hamba Bapa Yahweh, dan kebenaran mereka berasal dari aku. Firman Bapa Yahweh. Amin. Pembacaan Berit Kadasa yang terambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 53, demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir dalam megahnya perayaan itu, Yesua berdiri dan berseru sambil berkata, "Jika seseorang merasa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup." Dan dia mengatakan hal itu mengenai Roh yang mereka percaya kepadanya akan segera menerimanya. Karena pada waktu itu Roh Kudus belum tampil, sebab Yesua belum dimuliakan. Selanjutnya, setelah mendengar firman itu, banyak orang dari kerumunan orang itu berkata, "Dia ini adalah benar-benar seorang nabi." Orang-orang lainnya berkata, "Dia ini adalah Hamasia," namun yang lainnya berkata, "Bukan, sebab ada Hamasia datang dari Galilea. Bukankah kitab suci telah berkata bahwa Hamasia datang dari benih Daud dan dari Betlehem, desa tempat Daud tinggal? Sebab itu terjadilah perpecahan di antara kerumunan orang itu karena dia. Dan beberapa orang dari antara mereka berniat menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menjatuhkan tangan kepadanya. Kemudian datanglah para pengawal kepada para imam kepala dan orang-orang Farisi, dan mereka berkata kepada para pengawal itu, "Mengapa kamu tidak menyeret dia?" Para pengawal itu menjawab, "Belum pernah seorang pun berbicara sedemikian rupa seperti orang itu." Lalu orang-orang Farisi itu menjawab kepada mereka, "Tidakkah kamu juga telah disesatkan? Adakah seseorang dari para pemimpin atau dari antara orang-orang Farisi yang telah percaya kepadanya?" Rupanya kerumunan orang itu jadi terkutuk karena tidak mengenal Torah. Nikodemus, seorang yang berasal dari antara mereka yang pernah datang kepadanya pada waktu malam, berkata kepada mereka, "Apakah Torah kita menghakimi orang kalau tidak terlebih dulu mendengarkan dari dia dan mengetahui apa yang ia perbuat?" Mereka menjawab dan berkata kepadanya, "Apakah engkau juga berasal dari Galilea? Selidiki dan perhatikanlah bahwa seorang nabi belum pernah muncul dari Galilea." Dan mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Amin. Kadus, 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 Ab Yahweh Sebaot Meloko Askefur. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Berkatilah Engkau melalui hamba-Mu para ahli-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami diberkati melalui dabar yang disampaikan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu ini secara pribadi, keluarganya, orang yang dikasihi, orang yang mengasihinya. Berkatilah mereka dan selamatkanlah mereka dimanapun mereka berada. Izinkanlah hamba-Mu Tuhan melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menuntun hamba-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa Yahweh. Bismillah Yeshua Mashiach dan Roh Kudus. Hamba berdoa dan memohon padamu Bapa. Haleluya. Amin.
Haleluya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Bapa. Haleluya. Mari kita angkat pujian, layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan
dipuji, disembah, ditinggikan oleh setiap umat ciptaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan. Dan kami boleh bangga Tuhan, boleh Tuhan pilih untuk menjadi umat-Mu, untuk mengenal nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut Tuhan sahabat-Mu dengan sukacita, dengan kegirangan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan Yahweh yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Saya undang juga anak sekolah sahabat untuk maju ke depan. Mari kita kibarkan banner kita. Kita mau angkat pujian. Bapa Yahweh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Katakan Bapa Yahweh baik, Bapa Yahweh baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Bapa Yahweh baik. Kita angkat pujian dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Katakan Bapa Yahweh baik, Bapa Yahweh baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Bapa Yahweh, Bapa Yahweh baik. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Bapa Yahweh baik, Bapa Yahweh baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Bapa Yahweh baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lama, untuk selama-lamanya, lamanya. Bapa Yahweh baik. Haleluya. Bapa Yahweh baik, amin saudara. Siapa di sini yang menikmati kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Dan semua sehat ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian selanjutnya. Bersyukurlah. Nah.
puji Tuhan, kita angkat pujian yang selanjutnya. Hatiku percaya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan anak sekolah sahabat masih tetap di depan untuk diberkati oleh Bapak Gembala. Untuk adik-adik yang masih duduk bersama orang tuanya boleh ikut maju ke depan. Kita angkat pujian Buru Eloha.
Bapa, anak-anak sekolah sahabat dibawa oleh orang tua mereka kepadamu hari ini Bapa. Berbahagialah orang tua yang bersandar, bergantung, yang takut akan Engkau Bapa. Tuhan berkenanlah Engkau Tuhan memberkati anak sekolah sahabat ini. Engkau yang berkata agar berkat-Mu turun kepada keturunan kami. Oleh sebab itu Tuhan meteraikanlah nama-Mu yang kudus. Termeterai nama-Mu pada minyak urapan ini Bapa Yahweh Tuhanku. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Jamalah anak-anak sekolah sahabat ini Bapa. Tuhan, mereka kelak menjadi generasi penerang, generasi yang akan menyenangkan hati Bapa di bumi Indonesia. Bapa, hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kau memberkati masa depan anak-anak ini. Alirkan berkat kedua orang tua mereka yang Kau berkati. Lalu orang-orang lain yang Kau Tuhan tentukan berkat untuk anak-anak sekolah sahabat ini. Terima kasih Bapa Yahweh akan melakukan perintah-Mu. Di nama Tuhan Yahweh Sebaot. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Haleluya. Hai putra putri Sion, terimalah berkat Tuhan Yahweh. Yesim ka Yahweh ke Efraim, wehi manase. Yesim ka Yahweh ke Syararib Garahil, William. Diberkatilah engkau putra putri Sion, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, engkau bertumbuh dalam rancangan Bapa Yahweh yang mulia. Bisemi suamasya adon rekodes, terjadilah atas hidup anak sekolah-sekolah sahabat. Haleluya. Amin. Oh, 'Ku berserah, 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 'Ku berserah,
sudah masuk. Kita masuk takhta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yahwehku. Kita masuk hadiratnya Maha Kita masuk takhta sucinya bersama hadiratnya Maha Terpujilah Aba Yahweh, pencipta langit dan bumi, Raja semesta alam, Elohim Abraham, Ishak dan Israel. Terima kasih Bapa yang memilih kami, bukan kami yang memilih Bapa. Karena itu Bapa, kami sangat menghormati, menghargai, menjunjung tinggi setiap kesempatan yang Bapa percayakan bagi kami. Khususnya Bapa, perkenanan yang dari Bapa itulah yang kami rindukan. Urapi hamba-Mu Bapa, hamba-Mu yang Engkau izinkan berdiri di tempat kudus ini. Bapa, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu hanya mau melakukan apa yang berkenan kepada hati Bapa. Jamah kami semua Bapa, kami percaya ini adalah hari yang Engkau kuduskan dan Engkau berkati. Karena itu Bapa, biar segala kami diamkan semua suara-suara di hati, pikiran, roh, jiwa kami yang bukan berasal daripada-Mu. Dan semua kekuatan, kuasa, sihir, mantra, pelet, pelaris, apapun bentuk yang ada di atas wilayah ini kami ikat, kami robohkan, kami runtuhkan dalam nama Yahweh Zebaot. Terima kasih Bapa, terima kasih, beracaralah sebab Engkau itulah firman itu sendiri. Terima kasih dalam nama Yahweh Zebaot Beshem Yeshua HaMashiach Adon dan kuasa Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Waduh, saya sangat bersuka cita, Bapak Yahweh begitu baik kami dapat kesempatan hari ini untuk boleh
kembali menjadi saksinya di depan jemaat GPRY. Haleluya. Yang saya sangat-sangat kasihi. Terima kasih Bapak Gembala untuk mempercayakan saya menjadi bagian dari pekerja di jemaat sini. Saya sangat-sangat bersuka cita, banyak hal yang rindu kami bagikan. Semakin saya boleh menikmati pembaharuan dari perbaikan mata saya kiri dan kanan, saya saat ini bisa baca firman kembali dengan kacamata, tidak usah pakai kaca pembesar lagi, dan saya bisa mendapatkan pelayanan untuk kesehatan saya dari rumah sakit, sehingga saya saat ini semakin merasa semakin diberkati, semakin punya kekuatan, dan semakin merasakan perkenanan yang dari Bapa Yahweh itu jauh lebih penting dari perkenanan apapun yang manusia bisa berikan buat kita. Amin. Nah, saya sejak beberapa hari yang lalu terus ditaruh di dalam hati saya untuk berbicara mengenai perkenanan. Perkenanan yang dari Bapa Yahweh. Ya, jadi perkenanan dari Bapa Yahweh itu jauh lebih berharga dan bernilai dari apapun perkenanan yang bisa kami terima dari manusia. Amin. Perkenanan itu sesuatu yang saya minta tolong istri saya tadi malam cari dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi lebih lari ke hal-hal yang bukan spiritual ya. Jadi perkenanan yang dikatakan di dalam buku, di dalam kamus adalah izin atau persetujuan atau kerelaan atau kata-kata yang sering digunakan dalam konteks meminta atau memberi izin atau menunjukkan kerelaan untuk melakukan sesuatu. Itu tidak kena dengan perkenanan yang dimaksud firman Tuhan, ya. Karena perkenanan yang dimaksud Bapa adalah favor itu adalah kemurahan, adalah anugerah, adalah satisfaction, sesuatu yang kalau kita membandingkan dengan kekayaan, harta, benda, jauh lebih besar. Amin. Perkenanan itu luar biasa. Sehingga dalam firman Tuhan kita lihat kalau Bapak katakan tentang perkenanan itu berarti sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali, ya. Jadi saya taruh di dalam catatan saya di sini bahwa perkenanan yang dari Bapa Yahweh bagi kita jauh lebih berharga atau bernilai dari perkenanan apapun yang kita bisa terima dari manusia. Setuju? Amin. Perkenanan dari Bapa itu luar biasa. Ya. Ya, kalau kita mendengar kalimat ini mungkin kita pikir, wah, sesuatu yang sangat tidak mudah untuk bisa kami meraihnya. Memang perkenanan itu harus datang dari Bapa. Tapi kita diberi kesempatan untuk berjuang, untuk merebut atau mengejar supaya kita bisa mendapatkan perkenanan itu. Amin. Perkenanan yang dari Bapa itu susah digambarkan secara
melakukan satu pelajaran yang kita ikuti, ya kita dapat nilai. Amin. Tapi perkenanan itu adalah sesuatu yang Bapak berikan buat kita sudah tentu setelah Bapak melihat kita punya ketaatan, punya kedisiplinan, punya semangat untuk melakukan semua hukum, ketetapan, peraturan dan apapun yang Bapak percayakan buat kita. Ya, misalnya kalau bapak-bapak melakukan TV lah 3 kali sehari, kita bisa merasakan itu. Amin. Kita bisa merasakan itu. Kalau kita tidak melakukan itu dengan disiplin, kita tidak bisa merasakan perkenanan yang dari Bapa. Karena kalau kita sebagai manusia, kita lebih senang untuk memperkenankan sesama manusia kita, ya. Misalnya kita di dalam lingkungan yang baru kita datang, apa yang bisa kita buat supaya orang-orang di sekitar itu bisa menerima kita, ya. Supaya dalam tanda kutip sih kita kepengen dipuji, ya. Kita kepengen dihormati. Jadi kita melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan perkenanan dari manusia, sesama manusia kita. Ya, karena perkenanan yang kita terima dari manusia itu memang kita perlukan. Misalnya di dalam sekolah, di sekolah kita mau dapat nilai yang bagus, di pekerjaan kita mau dapat posisi yang lebih bagus, kita naik tingkat, di instansi atau ketentaraan ataupun apapun bentuk yang dari instansi, kita kepengen untuk mendapat kenaikan, untuk diangkat semakin dapat promosi. Jadi kita seringkali melakukan hal-hal untuk mendapatkan perkenanan dari manusia. Iya, saya dulu juga suka seperti itu. Makanya waktu kita merenungkan firman Tuhan berulang kali dan berulang kali, saya sangat-sangat diberkati dengan perkenanan yang dari Bapa Yahweh. Ya, awalnya tuh mungkin saya tidak melihat itu sebagai suatu hal yang istimewa. Saya merasa itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Ya, saya rewind sedikit. Waktu saya tahun 2009 dipersiapkan untuk pelayanan mau ke Maluku, kita itu dengan tim doa, kita masuk dalam doa puasa selama persiapan sebelum berangkat. 3 bulan kita masuk dalam doa puasa untuk berangkat pergi ke pelayanan di Maluku setelah kerusuhan. Nah, satu saat kita sedang doa, tiba-tiba hadirat Bapa begitu kuat sekali, sehingga ruangan yang biasa kita pakai cuman kipas angin, bisa kita merasa dingin seperti kita pakai AC yang 2 PK atau 3 PK. Ya. Nah, tiba-tiba teman saya yang kita punya koordinator yang Tuhan percayakan untuk boleh memimpin dan membina kita, tiba-tiba dia dijamah oleh Bapak. Nah, suaranya, dia perempuan ya, orang perempuan, tapi suaranya bisa berubah sangat berat, bariton seperti orang laki-laki. Ya, dan suaranya dia berdiri di hadapan saya. Dia katakan begini, mulai hari ini aku memanggil engkau dengan Naftali, hambaku. Plak, jatuh orangnya. Saya kaget, terbingung-bingung. Saya juga tidak mengerti maksudnya. Saya cari di dalam Alkitab.
Dalam Ulangan 33 ayat 23, boleh saya minta siapa adik Bakuk bukakan?